yang paling penting sebenarnya pra peradilan. Sesuai dengan dugaannya, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengatakan polisi dalam hal ini, Dirreskrimum Polda Jawa Barat, mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, pagi. Menurut Susno, berdasarkan pengalamannya, pihak tergugat biasanya ogah hadir di sidang pertama pra-peradilan. Tak hanya di Polri, institusi lainnya turut melakukan hal serupa ketika menjadi pihak tergugat. Lantas publik bertanya-tanya, apakah ini sebuah langkah strategi untuk memenangkan sidang pra-peradilan? Susno menilai hal itu bisa saja demikian. Namun, ada juga kemungkinan bahwa pihak tergugat belum siap dalam menghadapi pra-peradilan. Susno melanjutkan seharusnya Polri tidak perlu melakukan penundaan pra-peradilan jika memang sudah merasa siap dengan alat bukti yang dimilikinya. Mestinya aparat penegak hukum Polri, jaksa, pengacara dan lain-lain termasuk hakim berprinsip bahwa menegakkan hukum itu bukan menghukum orang tapi menegakkan keadilan. Artinya, kalau orang itu tidak bersalah siapapun juga ya bebaskan karena keadilan sebagaimana sila kelima Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibunda Peggy Setiawan Kartini mengaku kecewa berat dengan Polda Jawa Barat yang mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy. Hingga akhirnya sidang itu ditunda menjadi 1 Juli 2024. Kartini meyakini bahwa sang anak tidak bersalah. Ia juga berharap Presiden Joko Widodo turun tangan agar Peggy mendapatkan keadilan. Isak tangis dari Kartini juga tak bisa tertahankan. Kartini meminta untuk tidak dizalimi karena miskin. Selain kepada Jokowi, Kartini juga berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap nasib Peggy. Sama halnya dengan Luciana, adik kandung Peggy yang berurai air mata saat membahas nasib sang kakak. Ia juga mengungkapkan rasa kecewanya lantaran sudah menunggu kebebasan sang kakak. Luciana berharap sidang pra-peradilan Peggy dapat segera terlaksana. Luciana juga yakin kakaknya akan memenangkan pra-peradilan melawan tim hukum Polda Jabar. Kekecewaan tersebut turut dirasakan kuasa hukum Peggy yang sebelumnya telah bersiap menjalani sidang pra-peradilan. Pengacara Peggy Setiawan Niko Kili-Kili menduga Polda Jabar sengaja tak hadir dalam sidang pra-peradilan tersebut. Niko juga mengimbau Polda Jabar untuk bertarung secara gentleman dalam sidang tersebut. Meski sidang pra-peradilan ditunda, Niko tetap optimis Peggy Setiawan akan terbebas dari jeratan kasus Vina Cirebon. Kekecewaan kuasa hukum Peggy Setiawan atas mangkirnya pihak Polda Jawa Barat, Jabar, di sidang pra-peradilan bukan pepesan kosong. Pembela Peggy meminta pertanggungjawaban Kapolri yang telah memberi angin segar dengan memerintahkan bawahannya profesional dalam menangani kasus Vina Cirebon dan penangkapan Peggy. Tak hanya itu, pencara Peggy sampai mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024, kemarin. Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Listio mewanti-anti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses.
maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan saya, jelas Listio. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Pegi, Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Pegi yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang VIP Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Kami juga berharap ya kepada Bapak Kapolri agar mengawasi ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kebijakannya, arahannya agar mengedepankan ya Scientific Crime Investigation, kata kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM di Pengadilan Negeri Bandung, dikutip dari Breaking News Kompas TV. Tony melihat penangkapan Pegi dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Pegi tidak sesuai prosedur. Kami sebagai masyarakat sekaligus juga penasihat hukum Pegi, kami melihat ya ini terlalu dipaksakan. Jadi Bapak Kapolri harus segera mengawasi bawahannya. Agar jangan sampai Bapak Kapolrinya bagus ya ternyata di bawahnya ini ternyata tidak sesuai kebijakan arahan Bapak Kapolri, jelas Tony RM. Sementara itu, kuasa hukum Pegi, Mayor TNI, Purn. Marwan Iswandi, mendatangi Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Marwan ingin mengadu kepada Menko Polhukam, Marsikal TNI, Purn. Hadi Cahyanto soal mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Pegi. Ia mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan kliennya kemarin. Karena menurutnya, pihak kepolisian juga perlu menyikapi sidang tersebut secara serius. Kemarin kan sidang pra-peradilan pertama tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Kan harus serius dalam perkara, kata Marwan dikutip dari Tribun News. Saya minta agar jangan sampai, ini mindset dari netizen masyarakat melihat Polda tidak datang kan negatif. Saya justru sayang sama Polda juga biar maksud saya datang, kita hadapi. Argumen kita berbeda kita adu di persidangan, kata dia. Marwan juga membawa sebuah surat untuk diserahkan kepada Hadi. Dalam surat tersebut tertulis permintaan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan penanganan perkara pidana tersangka Pegi Setiawan. Intinya kami minta agar, saat persidangan, pra-peradilan, dari Polda datang, hadir, Satria, kata dia. Kita kan untuk mengadu argumen. Bukan masalah yang menang atau kalah saya bilang, argumen kita diterima pengadilan ya alhamdulillah, kalau seandainya tidak pun kami siap. Tapi kami berhadapan di pokok perkara, di persidangan. Intinya di sana, sambung dia. Namun Marwan tidak bertemu Hadi, sebab sang Menko telah memiliki agenda lain. Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Humas Kemenko Polhukam Brigjen TNI, Mar. Kresno Pratowo menerima kedatangan Marwan dan berkoordinasi terkait dengan jadwal audiensi dengan Hadi. Berdasarkan koordinasi tersebut, audiensi antara pihak Pegi dengan Hadi diagendakan digelar pada tanggal 22 Juli tahun 2024. Marwan mengatakan apapun hasil persidangan pra-peradilan kliennya, pihaknya akan beraudiensi dengan Hadi. Ia mengatakan sejumlah hal yang akan disampaikannya dalam audiensi tersebut diantaranya terkait persidangan kasus pembunuhan Vina 8 tahun lalu hingga kejanggalan-kejanggalan yang menjadi catatan dari pihaknya terkait kasus tersebut. Menko Polhukam sendiri sudah bersikap soal kasus Vina. Sebagai Ketua Kompolnas, Hadi sudah mengutus timnya untuk mengasistensi penyidikan oleh pihak Polda Jabar. Kasus Vina saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan pra-peradilan.
Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, kata Hadi, di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Diberitakan sebelumnya, Polda Jabar mangkir sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Hakim tunggal yang menggawangi sidang tersebut, Eman Sulaiman pun menunda persidangan sampai tanggal 1 Juli tahun 2024. Pengadilan akan memanggil lagi pihak Polda Jabar. Selanjutnya, jika Polda Jabar kembali mangkir, sidang akan tetap dijalankan dengan hanya kehadiran pihak Peggy. Polda Jawa Barat mangkir dalam sidang pra-peradilan terhadap tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Tak hadirnya Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Bandung, Jawa Barat, Senin, 24 Juni 2024, sangat disayangkan banyak pihak. Psikolog forensik, Reza Indragiri termasuk seseorang yang mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jawa Barat sebagai pihak termohon. Reza Indragiri pun mengatakan, tidak hadirnya pihak termohon telah mencederai asas hukum. Reza Indragiri pun menjelaskan, tidak hadirnya pihak penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan telah mencoreng citra Polri. Reza Indragiri menduga jika ketidakhadiran Polda Jawa Barat itu sudah direncanakan. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Ia menyebutkan bahwa anggotanya kurang teliti dalam menangani kasus Vina dan Eki itu. Ia menyebutkan bahwa saat 2016 lalu polisi mendapatkan laporan tentang kecelakaan yang menimpa Vina dan Eki. Karena laporan tersebut sebagai laka lantas, maka anggotanya menjalankan prosedur sebagai peristiwa laka lantas bukanlah pembunuhan. Pihak terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky atau Eki, 16, di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 menduga Ketua RT bernama Abdul Pasren telah membuat keterangan palsu. Adapun Abdul Pasren merupakan Ketua RT 2 RW 10, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon saat kasus pembunuhan Vina ini terjadi. Hal ini disampaikan politikus Partai Gerindra Deddy Mulyadi saat mendampingi pihak keluarga terpidana pembunuhan Vina dan Eki di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. Sebelumnya, dalam amar putusan, disebut Pasren mengaku 5 terdakwa, yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya. Bahkan, Pasren mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana. Namun, menurut Deddy, berdasarkan keterangan para anggota keluarga terpidana, kesaksian Pasren itu tidak benar. Deddy menyebut, keluarga terpidana pembunuhan Vina justru meminta Pasren memberikan kesaksian secara jujur. Atas hal ini, Pasren diduga membuat keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan, BAP, serta kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, pihak keluarga terpidana didampingi Deddy Mulyadi dan tim hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, menyambangi Bareskrim untuk melaporkan soal ini. Dalam kesempatan yang sama, advokat dari Peradi, Roeli Pangabean mengatakan, kedatangan hari ini dimaksudkan untuk membuat laporan terhadap Pasren. Roeli mengeklaim sudah menyiapkan sejumlah alat bukti hingga saksi. Namun, rinciannya tak disampaikan ke publik.